Player of the year, and then he got. Oh, baik sekali, Alberto di sana. Skor sementara dan skor akhir timnas Indonesia versus India di uji coba kedua, dan pengakuan mengejutkan pelatih India usai laga. Berita pertama, jalannya laga. Kedua, kesebelasan bermain dengan hati-hati sejak menit pertama. Perombakan pemain yang dilakukan Nova Arianto membuat ritme Indonesia sedikit terganggu dibandingkan laga pertama. Seperti di laga pertama, Indonesia coba mengambil inisiatif serangan, sementara India mencoba meraba-raba. Alhasil, duel sengit terjadi di 10 menit awal. Kans pertama baru didapat menit ke-11, ketika tendangan Nazril Alvaro dari dalam kotak penalti masih melambung. Memasuki menit ke-20, Indonesia mulai nyaman mengembangkan permainan. Namun, serangan-serangan lebih banyak bertumpu dari sisi sayap, sehingga mudah diantisipasi oleh lini pertahanan lawan. Sayangnya, tidak ada peluang berarti lagi hingga menit ke-30. Skor pun masih 0-0 sampai akhir babak pertama. Berita kedua, pelatih India Ishfaq Ahmed menyoroti kualitas pemain timnas U17 Indonesia. Salah seorang pemain Garuda Muda, Mirza Firjatullah, menjadi pemain yang dikagumi oleh pelatih India. Ishfaq Ahmed menyebut para striker dan winger Indonesia sangatlah berbahaya. Namun, perhatian lebih ia tujukan kepada Mirza. Saya pikir para pemain di lini serang timnas U17 Indonesia memiliki kecepatan yang bagus. Sebagai pelatih, saya mengagumi tipe pemain seperti itu. Itu faktor kunci bagi Indonesia bisa lebih baik dari kami hari ini, terang Ahmed dalam konferensi pers pasca laga. Bahkan pemain Mirza Firjatullah, saya suka dia. Dia pemain bagus. Dia punya kekuatan dan kecepatan. Saya merasa dialah pembeda karena babak kedua sangat ketat, tambahnya. Sementara itu, alasan mereka mau beruji coba melawan Indonesia karena menilai mungkin gaya main Indonesia sama seperti Thailand. Ini pengalaman yang bagus untuk pemain-pemain saya. Alasan kami mau melawan Indonesia karena nanti di kualifikasi Piala Asia, kami segrup dengan Thailand yang memiliki level sama dengan Indonesia. Saya senang para pemain saya pertama kali merasakan uji coba internasional di 2024. Saya ingin melihat bagaimana mereka perform. Semoga kami akan terus improve, tandasnya. Jairo Ridwald memasang bendera merah putih di Instagram pribadinya. Kabar ini cukup menghebohkan jagat dunia maya pada Selasa 27/8. Jairo saat ini bermain bersama tim Liga Belgia Royal Antwerp dan sudah bermain dalam 2 laga. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini musim lalu membela tim asal Inggris Crystal Palace dan dilepas dengan skema bebas transfer. Salah satu yang jadi sorotan adalah sang pemain sudah mengoleksi 3 caps bersama timnas Belanda. Merujuk pada aturan FIFA, pemain berdarah Manado ini masih eligible untuk membela timnas Indonesia. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pemain yang sudah memiliki caps di laga internasional tipe A tidak bisa berpindah federasi sebelum usia 21 tahun. Jairo sendiri sempat bermain untuk timnas Belanda dalam ajang kualifikasi Piala Eropa. Laga tipe A yang dimaksud adalah Piala Eropa, Piala Asia, Piala Dunia, dan sebagainya. Tentunya, ini membuat status sang pemain masih bisa bergabung dengan skuad Garuda. Pemain berusia 27 tahun ini juga membela De Orange saat berumur 18 tahun. Sementara itu, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, sudah memberikan sinyal adanya pemain keturunan baru yang sedang diproses. Berkas pemain tersebut sudah masuk dan disiapkan dengan baik oleh PSSI. Namun, dia tidak memberikan bocoran pemain yang dimaksud. Apakah ada dalam proses ini? Ada. Tapi seperti biasa kami tidak akan beritahu, proses dokumen sudah kita siapkan, kata Arya Sinulinga. Sang pemain nantinya akan datang ke Indonesia pada FIFA Matchday September. Hal ini karena klub-klub luar negeri sedang memasuki jeda, dan pemain tersebut harus mengurus beberapa berkas di Indonesia. Tentunya, proses ini akan berpacu dengan waktu,
karena masa jabatan DPR periode ini akan berakhir pada 30 September. Semua berkas harus sudah beres sebelum deadline tersebut agar pemain keturunan bisa segera tersedia untuk Indonesia. Ada proses yang harus dilalui, administrasi, dan sebagainya. Jadi mereka harus tetap ke Indonesia. Tanggal 5 September baru bisa datang karena ada FIFA Matchday. Tutupnya, gelandang PSS Sleman Chang Jin-moon bicara tentang sisi lain Shin Tae-yong. Chang sempat merasakan kerasnya tangan dingin Shin saat masih berada di timnas U23 Korea Selatan. Sang pelatih juga menjadi salah satu inspiratornya dan bisa merubah gaya bermainnya selama ini. Selain itu, Shin dianggap memiliki kualitas tersendiri dan mampu menaikkan kualitas timnas Indonesia saat ini. Chang Jin-moon menjelaskan, Shin Tae-yong adalah sosok yang istimewa. Dia menjadi salah satu jalan bagi pemain asal Korea bisa bermain di Indonesia. Apalagi, jasanya cukup banyak dan mendapatkan banyak apresiasi positif dari semua pihak. Namun, dia mengakui sudah cukup lama tidak bersua dengan pelatihnya tersebut. Saya bangga sekaligus bersyukur sebagai orang Korsel di Indonesia saat ini karena Shin Tae-yong. Kami diterima dengan baik di Indonesia. Saya bertemu dengannya pada 2015 lalu, kata Chang Jin-moon. Pemain berusia 31 ini memiliki cerita saat masih berada di timnas U23 Indonesia. Saat itu, Shin Tae-yong menanamkan gaya bermain seperti Barcelona. Permainan bola cepat dan banyak passing menjadi kunci saat berada di timnas. Hal ini juga yang coba ditularkan saat bertugas di skuad Garuda. Shin Tae-yong membentuk tim yang mengingatkan pada gaya main Barcelona. Dengan sepak bola agresif dan banyak passing, saya akan selalu mendukung STY di Indonesia, terangnya. Chang juga merasa bangga karena dia satu tim di PSS Sleman dengan Hoki Caraka. Hoki merupakan pemain muda yang diorbitkan dan ditempa keras oleh Shin Tae-yong. Dia menilai bahwa banyak kemajuan yang diterima pemain kelahiran Gunung Kidul dan merasakan langsung meski sang pemain masih berusia muda. Saya juga terkejut bertemu dengan Hoki Caraka di PSS. Punya dribbling, fisik, dan syuting yang luar biasa bagus. Jadi pemain Indonesia sebenarnya bisa ke Korsel, pungkasnya.